warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto, selamat sore. Kita mau kepingin cerita jenengan tentang ruang-ruang hitam di mutasi PNS atau ASN. Itu gimana ceritanya? Nah, kebetulan Pak Arianto ini pengalaman di proses dirinya sendiri di mutasi ini. Kita kepingin cerita awalnya dulu itu Pak Arianto ini sebagai apa, terus sampai mengalami persoalan-persoalan mutasi ini sampai sejauh mana pernik-perniknya itu, biar masyarakat paham betul sebenarnya proses kepingin apa itu pindah jabatan, kepingin naik jabatan, kepingin turun jabatan, itu bagaimana sebenarnya prosesnya? Monggo Pak. Mungkin mantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana senyaman ini. Ini topiknya masalah mutasi PNS gitu ya. Iya. Ya, saya kalau disuruh menerangkan tentang mutasi PNS, alasan-alasan dan tujuannya apa, saya kurang paham. Tapi nanti saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya. Nah, insya Allah kalau nanti saya cerita sesuai alur, mulai awal sampai akhir, sampai saya di Merondong, mungkin nanti akan menemukan benang merahnya gitu Pak Nur ya, kan gitu. Jadi saya langsung aja waktu tahun 2010 itu saya staf di kantor Dispora, kan gitu. Lah waktu itu kan musim kampanye Pilkada 2010. Pak Fadli, iya. Seingatku waktu itu ada empat peserta. Salah satunya Pak Fadli dengan Bukati, dengan apa? Fadli Amar ya. Sehati, Sasuandoyo, Ongki, satunya Udin tak siapa gitu loh. Ada yes. Pokoknya ada empat. Seingat saya ada empat. Memang waktu itu ASN itu tidak boleh untuk kampanye, tapi prakteknya itu di Lamongan itu kampanye secara masif sampai saya ini lupa jadi PNS kan gitu. Waktu itu saya di bawah komando Pak Khairul Anwar. Oh, satunya sahabat. Apa? Sahabat. Salis. Oh iya Pak Salis. Pokoknya kita ingat empat peserta gitu aja. Terus yang memenangkan Pak Fadli sama Amar gitu, Faham. Saya teruskan ya. Nah, waktu itu memang aturannya PNS itu sampai sekarang pun sama, PNS tidak boleh ikut politik praktis kan gitu. Tapi kenyataannya di Lamongan itu semua PNS diam bergerak secara masif untuk mendukung salah satu calon kan gitu. Dan sekarang malah belak-belakan. Malah belak-belakan. Nah, waktu itu saya ikut jaringannya Pak Khairul Anwar. Pak Khairul Anwar waktu itu kabid di BKD. Terus setelah Pak Fadli jadi bupati, Pak Khairul Anwar dapat promosi di kepala kantor perizinan kan gitu. Nah waktu itu saya setahun belum dapat. Masalah saya ini orangnya kan sungkan jaluk. Harapan itu ada tapi sungkan jaluk. Harapannya apa waktu itu? Ya semua teman-teman kan dimutasi, dikasih promosi jabatan. Nah kan gitu. Saya sendiri kan mungkin gerbong yang ketiga. Pak Har waktu itu kepingin apa jabatan? Harapannya? Saya itu waktu itu tidak ada kepingin apa-apa. Kan kita sudah kerja untuk membela Pak Fadli ya gitu. Terus Pak Khairul Anwar membantu saya untuk mengkomunikasikan ke Pak Yuronur kan gitu. Waktu itu Pak Yuronur masih PJ Ketua Bapeda, belum Sekda gitu. Nah terus saya dipanggil sama Pak Yuronur.
Tapi sebelumnya saya sudah dikondisikan sama oknum anggota dewan gitu ya. Saya nggak menyebut nama partainya, tapi kenapa saya sebut oknum? Warna kuning lah. Kenapa saya sebut oknum? Masalahnya tidak menjadi rahasia umum, sudah menjadi rahasia umum. Kalau teman-teman yang dipromosikan jabatan itu rata-rata itu harus membayar 10 jutaan waktu itu. Waduh, saya kan gitu. Kok gini kan gitu. Saya kan yang ketiga. Yang ketiga. Yang gerbong yang ketiga, mutasi yang ketiga kan gitu. Lah, itu tahun 2011 bulan Januari insya Allah. Nah terus sama anggota dewan tersebut, saya memang teman-teman KP ku diminta 10 jutaan kan gitu. Lah kebetulan waktu itu saya dipanggil sama Pak Yurono kan gitu. Terus dipanggil di Bapeda, ya kita berdua ngomong. Berhubung Pak Yurono sama saya itu orang akrab gitu kan, masalahnya kan akrab. Saya dulu sama Pak Yurono akrab. Intinya Pak bicara. Lah, har aku jalan sepuro, aku kelalen awakmu gitu loh. Jadi iki nanti besok ada mutasi, iki tompon. Kamu tak taruh di Kasubag Keuangan di Kecamatan Gelaga kan gitu. Lah terus saya rodok mengelak kan gitu, rodok menolak. Saya kalau manggil beliau Ji gitu aja. Berhubung berdua kita nggak bosok. Jadi kalau bahasa Lamongannya Ji, kok Kasubag Keuangan Ji? Padahal basic itu kan Bandes. Waktu itu Bangdes, pembangunan desa. Kalau sekarang Bappemas, PMD kan gitu ya. Apa tujuannya ditaruh situ? Enggak, gini. Basic saya ini kan Bangdes, berarti kan saya ini kasih ekbang gitu loh Ji kan gitu. Nah, eselonnya kasih bank kan 4A, kalau Kasubag Keuangan 4B kan gitu. Jadi di bawahnya Mas Yana gitu. Wis tompon nanti ditoto lagi gitu. Sementara ini tompon nanti ditoto lagi, ditoto ulang gitu. Karena Pak Yurono. Ya itu Pak Yurono itu bilang, wis iki tompon harus soalnya sekarang meneh kan gitu. Jadi tidak ada kasih bank, kasih pom itu sudah penuh. Ada lowongan itu kasih ke Kasubag Keuangan kan gitu. Alasannya ditaruh di Gelaga apa oleh Yurono? Sebentar. Ya alasannya ya sebenarnya saya nggak mau mementik api, tapi berhubung Mas Nur Salim ini bilang gitu, ya katanya Pak Yurono bilang menata administrasi keuangan di Gelaga itu amburadul. Tolong toton gitu loh. Waktu itu camat Gelaganya siapa? Jamroni. Nah gitu. Nah terus berkaitan dengan dana 10 juta, saya curhat ke Pak Yurono. Waktu itu Pak Yurono nggak ngurusi dana, kan itu urusan anggota dewan kan. Yeah. Ji, bobong ketemu Ji, aku ki dijali 10 juta ya, terus nggak punya uang segitu, adanya 7,5. Itu pun aku kompensasi ke Bank Jatim, abang gitu aja. Terus Pak Yurono wis urusan karo kono aja karo aku gitu aja. Sama dewannya gitu. Iya, jadi Pak Yurono nggak ikut masalah dana. Tapi aku sempat curhat, iki tetap tak bayar 7,5 Ji. Kan gitu. Terus saya ke anggota dewannya tak kasih 7,5. Aku ngomong Yurono lah gitu aja urusan. Yeah. Kan udah selesai. Ojo nake yang sisanya, aku sudah bilang ke Pak Yurono, aku hanya eselon 4B. Lah, di sini bisa kita ambil kesimpulan sejak zamannya Pak Fadli sampai berakhirnya zamannya Pak Fadli juga, mutasi di Lamongan itu dijual belikan. Penuh dengan transaksi ya? Dan itu ada bukti. Teman-teman itu sudah mau bicara, aku bayar sekian, mau kan gitu. Sayangnya yang memulai ini siapa kan gitu. Dan tidak malu dan tidak takut. Dan tidak takut gitu loh. Saya berani bilang gini, kalau ada yang bilang hoak atau fitnah, nanti teman-temanku pasti mendukung aku kok. Gitu loh. Kalau urusan camat bayar berapa, dari kepala desa bayar berapa, saya nggak ngerti. Saya nggak, masalah itu nggak duniaku. Sesuai setingkat aku aja yang saya tahu. Jadi setap kekasih eselon itu bayarnya rata-rata 10 jutaan waktu itu. Terus setelah ketemu Pak Yurono, ya, saya kan besoknya kan ada
pengangkatan kan, diambil sumpah. Ya sudah, selesai kan, saya terus dinas di Gelaga kan gitu. Tapi dinas di Gelaga aku setahun loh nggak dipakai sama Jamroni kan gitu. Nggak ngerti alasan nih. Pokoknya aku setahun itu hanya, padahal jarak tempuh Gelaga Lamongan 18 km ya. Apa karena tersinggung sampai disuruh menata keuangan? Mungkin itu juga, soalnya mas saya kan sempat terlalu polos. Aku bilang ke Pak Jamroni seperti itu, Pak Camat maturi Pak Zuronur seperti ini, saya disuruh nata keuangan di administrasi keuangan di Kecamatan Gelaga. Ya mungkin tersinggung pastilah. Saya terlalu polos bilang kan gitu. Nah terus saya setahun nggak dipakai Jamroni itu. Saya setiap hari saya berangkat loh. Setiap hari saya berangkat nggak bolos seperti yang sekarang kan gitu. 18 km PP di sana hanya sarapan, ngopi, nanti pulang. Nggak pernah kerja aku. Kan gitu. Padahal aku punya jabatan, semuanya dihandle sama bendara keuangan gitu loh. Lah setelah Pak Jamroni dimutasi ke Kabag Humas, diganti sama Camat Pak Teguh Yuwono dari Inspektorat. Nah, di situ saya baru dipakai sama Pak Teguh. Kadang ada pelatihan di mana saya ikut. Nah, di situ loh. Terus Pak Teguh itu tidak lama. Ya setahun juga. 2013 ganti Pak Dedi Dian Ali. Lah beliau ini kan letting saya juga. Yang Camat Gelaga. Ya, yang Dedi Dian Ali ini letting saya waktu SMP. Beliau SMP 2, saya SMP 1 kan gitu. Tapi satu letting, kita akrab, sesama teman kan gitu. Lah kerja dengan Pak Dedi juga enak. Oh, namanya temen kan gitu. Lah berhubung 2013 itu momen-momen untuk mau menghadapi pilek kan gitu. Pileknya kan tanggal 9 April 2014 kan. Nah, itu 2013 itu staf kecamatan semua itu dikerahkan. Supaya bantu anaknya Pak Fadli yang mau mencalonkan jadi anggota DPRD kan gitu kan. Lah waktu itu saya dipanggil sama Pak Camat. Gini, omong ini nanti bisa Pak Camat bisa, kalau saya salah mungkin nanti bisa klarifikasi dengan saya. Gini, kurang lebih bilangnya Pak Camat gini. Mas Har, sampai ini gak cocok nikah sebuah keuangan, wis wayai naik setingkat kan gitu. Apa kasih ekbang, apa kasih kan gitu. Itu pun terus saya tolak. Oh enggak Pak Camat, saya kasubag keuangan ini sudah saya pol syukur gitu aja. Masalahnya untuk naik satu tingkat saya nggak punya modal. Saya bilang polos gitu nang Pak Camat, saya nggak punya dana untuk naik satu tingkat itu Pak Camat. Saya gini aja nggak apa-apa Pak Camat Dedi. Dedi. Terus Pak Camat bilang nggak usah dana kan gitu. Terus saya agak serius kan, nggak usah dana kok kan gitu. Yang penting sampean bisa bantu Mbak Betty. Mbak Betty itu siapa Pak Camat? Caleg Demokrat. Mbak Betty itu anaknya Bapak Oh siap. Kan gitu aku. Urusan mencarikan suara siap. Yang penting nanti waktu mutasi aku nggak dimintai dana kan gitu. Saya berjuang ya, saya terus mengalir orang-orang di Kecamatan Gelaga, jamaah saya juga kan gitu. Kampanyekan. Nah, terus Desember 2013 ada mutasi kan gitu kan. Jadi kita sudah gerilya dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, sudah diyakini suaranya Mbak Betty nanti menang kan gitu. Lah Bapak Desember itu terus ada mutasi kan gitu kan. Itu pun Pak Camat itu selalu kasih kabar gembira ke saya kan gitu. Ini teman-teman semua rata-rata mutasi waktu itu Gelaga itu, yang tetap jadi kasubag keuangan, ada yang kasubag umum, pokoknya semuanya banyak yang naik sesuai dengan kinerja, sesuai dengan pangkat kan gitu. Nah, herannya waktu siang di kantor, teman-teman ini ngambil surat mutasinya di BKD. Kalau khusus Mas Haryanto nanti malam ngambilnya di rumah saya loh gitu. Jadi saya merasa diagungkan sama Pak Camat kan gitu.
Malam saya ngambil di rumah Pak Camat. Itu pun Pak Camat masih ngasih keyakinan, pemantapan di hati saya. Mas Har, sampean nggak jadi di deket tapi di Karangbinamu enggak apa-apa ya. Dikasih kecamatan Dek, oh enggak apa-apa Pak Camat, saya pol syukur. Kan gitu, masalahnya naik satu tingkat kan gitu. Ini surat besok untuk diambil sumpah kan gitu. Loh. Dilala setelah proses sumpah itu yang bunyinya di surat mutasi itu ternyata saya kasubag umum di Kecamatan Turi gitu loh. Lah saya kan terus langsung down, stres. Ini apa-apaan ini kan gitu. Tidak sesuai janji. Tidak sesuai janji. Saya udah berjuang siang malam dari door to door kan gitu. Tapi ternyata Pak Camat ngeprank saya kan gitu kan. Langsung saya ke Gelaga. Setelah sumpah, besoknya sih saya ke Gelaga. Saya ke ruangan camat, pas dia ada di ruangan. Saya cara Jawa tak pisu yang gitu. Dan cuk awak mikir gitu. Maaf ya saya kata-kata kotor. Memang itu kan temen. Meskipun di atasan saya tapi juga temen kan, kalau kita dulin temen kan. Saya masuk ke ruangan situ, aku bicara berdua, awak menurut dancuk aku gitu. Yang dedinya ya. Iya, saya dancuk. Terus beliau bilang lagi, "Sepurone Mas Har, kadang itu SK itu bisa berubah semenit 2 menit. Daya aku dancuk, aku gitu terusan kan. Langsung aku pulang gitu aja." Nah, sekarang keadaan di Turi gitu ya. Tanggap ini selesai, keadaan di Turi. Alhamdulillah Pak Camat Turi, Pak Junan Ahmadi itu dia itu baik, bijaksana. Meskipun dia kelahiran tahun 80, saya 69. Tapi beliau ini benar-benar dari camat yang bijaksana. Aku suka dengan tipenya Pak Camat Junan ini. Meskipun aku keadaannya seperti korban ya, tapi beliau itu ngomong saya. Pak Arianto, meskipun sampean di Kasubag umum, ya gampangannya secara umum kan Kasubag tidak ada proyek, tidak ada dana untuk ya tidak ada rezeki kan gitu kan. Tidak ada ceperan. Tidak ada ceperan. Tapi sampean tetap semangat bantu kerja saya. Sampean mau nggak tak suruh megang PPATS. Ngerti PPATS ya? Notaris ya. Nah, tadi saya disuruh ngurusi sertifikat tanah. Kalau masyarakat itu ada yang ngurusin melalui Pak Camat kan gitu. Oh, terima kasih Pak Camat. Di situ ada rezeki Pak Arianto. Oke, terus saya belajar. Terus Pak Camat juga suka, dan Pak Camat sendiri nggak pernah menghargai. Kalau ada masyarakat menyuratkan sertifikat tanahnya, melegalisasi tanahnya, Pak Camat nggak pernah harus sekian, nggak pernah. Loh, padahal banyak camat yang takut menjadi notaris. Nah, itu pastinya Pak Camat kan gini. Yang penting Pak Arianto harus jujur, harus nggak ada ya harus profesional kerjanya kan gitu. Lah, karena punya tenaga ahli sampean jadi berani. Terus waktu itu kan memang awalnya Pak Camat memegang PPATS, saya pegang kan gitu. Lah terus nyatanya Pak Camat itu ngeresponnya baik, dan beliau itu nggak pernah kasih harga loh. Kalau intinya sampai nyaman di Turi ya. Nyaman di Turi. Terus kok bergejolak lagi, kenapa itu? Iya. Ini agak menarik nih ya. Saya tak minum dulu ya. Oke, monggo. Bismillah. Santai. Waktu itu gini, saya tidak usah menyebut nama, tapi institusinya enggak apa-apa ya. Iya. Itu kejadian 2014 setelah pilek. Setelah semuanya selesai. Itu dan Ramil Gelaga setelah tahun 2014 berarti ini. 2014. Tapi akhir. Kan gitu. Itu dan Ramil Gelaga telepon saya. Padahal saya nggak kenal dan Ramil kan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, niki siapa ya? Inisialnya boleh H. Nah, saya dan Ramil Pak Har. Oh iya Dan, ada yang perlu dibantu Dan. Ayo ngopi kan gitu. Terus aku merapat di Lamongan. Waktu itu saya di Kecamatan Turi kan, diajak ngopi di kota. Kita ngopi berdua.
Nah terus beliau itu sambil marah-marah itu, aku habis banting kursi di pendopo kecamatan, kan gitu. Sama Dedi. Ya pokoknya gitulah bicaranya dan Ramil. Nah, dan Ramil kan. Ya. Aku habis banting kursi di pendopo kecamatan. Saya dengan mesen tanya, ono opo dan kan gitu. Lah kok opo? Sing diundang Kapolsek kayak gak tau diundang kan apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa baru minta bantuan Kuramil, itu maksudnya apa kan gitu. Padahal intinya itu kan muspika. Itu kan termasuk strukturnya muspika. Jangan dapat roti lah intinya. Mungkin. Nanti kok yang selalu diajak rundingan koordinasi selalu Kapolsek dan Ramil gak pernah kan gitu. Nah terus bilang gini, kira-kira ada kasus nggak? Ada korupsi nggak di Ngelaga? Kan gitu. Jadi saya bilangin, kalau masalah anggaran dan jangan hanya Ngelaga, se-Indonesia itu semuanya korupsi kok. Aku bilang terus dia terus malah terketawa kan. Nggak hanya Ngelaga, semua anggaran itu semua itu pasti ada indikasi korupsi dan kan gitu. Oh masuk kan gitu. Akhirnya. Terus ayo garap Dedi gitu. Nanti bilangnya Ramil, ayo garap Dedi gitu. Wah, aku kepenasaran, kenapa nggarap kan gitu. Terus setelah itu Asis ngomong intermezzo terus kita bubar. Besoknya aku ditelepon lagi sama dan Ramil kan gitu. Dan Ramil Ngelaga. Ya, ditelepon Pak Rianto, posisi di mana longgar dan ayo merapat di kejaksaan kan gitu. Lu. Bicaranya kemarin masih Sendaguru, sekarang di kejaksaan kan gitu. Terus ketemu. Ya berhubung yang undang dan Ramil, ya aku turutin lah ke kejaksaan kan gitu. Nggak taunya di sana sudah ada Kapolsek Ngelaga gitu kan. Saya nggak menyebut nama ya. Sekarang beliau di Polda kan gitu. Dan hubungan dengan saya masih bagus. Dan ada kasih Pitsus. Ya sebentar. Lah ini kan berhubung yang manggil, yang mengantar saya ke kejaksaan ini kan Kapolsek sama dan Ramil. Ini kan berarti nggak main-main, kan gitu kan? Berarti saya harus ngerespon apa yang kemauan mereka kan gitu. Nah terus saya dikenalkan sama Kasih Pidum, Kasih Pidum, namanya Arfan Halim misalnya. Sekarang beliau sudah pindah ke Jawa Tengah, saya ngaku seperti itu. Nah terus saya dikenalkan sama Kasih Bidun Pak Arfan Halim. Lah kalau umurnya jaksa waktu itu masih lebih muda situ daripada saya kecil. Nah, terus saya ya ngomongnya tidak terlalu pakai kata-kata yang pokoknya seperti teman gitu aja. Saya dikenalkan sama Jaksa Bidum, terus saya bilang gini kurang lebihnya, Pak Arfan, sampai ngurusi perjalanan dinas Lamongan tak hitung 3 tahun nggak mentas-mentas, kok malah minta pekerjaan lagi. Aneh saya gitu aja. Itu padahal 50 orang dewan kan gitu. Ini maksudnya apa? Kan sampean itu ngurusi perjalanan dinas di Lamongan yang bermasalah itu hampir 3 tahun loh, tapi kok tidak ada kejelasan. Yang dikorbankan hanya staf sekwan kan? Pak, saya nggak gitu mengikuti. Mas Anto yang dikorbankan. Saya cerita yang saya alami aja ya, kan gitu. Lah terus, iya Pak, masalahnya BPK baru mengeluarkan kerugian negara, kan gitu, anunya. Apa alasannya Pak Arfan Halim? Ya terus saya bilang, ya mesti aja. BPK nggak akan mengeluarkan kerugian negara untuk perjalanan dinas, apalagi lingkup Lamongan. Kenapa? Masalahnya anaknya Pak Fadli, Pak Bupati yang sekarang, itu yang pertama itu di samping dosen UI, beliau juga punya lembaga keuangan yang bekerja sama dengan BPK, bagian audit anggaran, meskipun di Indonesia bagian timur kan gitu. Konsultan keuangan, bagian audit kan gitu. Tapi Indonesia bagian timur. Lah, meskipun wilayah Indonesia bagian timur kan masih bisa mengamankan administrasi keuangan Lamongan kan gitu kan. Terus intinya dengan setelah itu Kasih Bidum tadi ya, setelah itu kita punya perjanjian.
kalau sampai iso nggarap perjalanan dinas tak kasih tambahan baru. Kan gitu aja, kan gitu. Lah setelah itu kita pulang, kita bertiga pulang. Besoknya saya ke situ lagi bawa DPA. DPA itu di daftar perencanaan anggaran gitu kan. DPA kecamatan. Saya bawa, terus saya kebetulan saya bilang gini, memang anggarannya di kecamatan ini besar Pak Arfan Halim, sekitar hampir 700 kan gitu. Itu untuk setahun loh ya. Tapi yang sekian, yang hampir 300 ini, itu kita nggak ikut mengelola. Yang mengelola itu Pemda, yaitu keuangan, badan DPPKA, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kan gitu kan. Dinas Ya, pengelolaan. kalau sekarang saya nggak ngerti apa itu. Pokoknya keuangan. Jadi yang hampir 300 juta ini yang mengelola tidak kami, tidak kecamatan. Cuma sebagai hanya judulnya aja. Hanya ditempati anggaran. Contoh, rehab gedung nilainya 80 juta atau berapa saya lupa. Itu tahu-tahu ada orang ngecat, gitu aja kan. Ngecat pendopo. Terus mebeler nilainya hampir 6 juta. Tahu-tahu barangnya dikirim. Datang, kita nggak ikut kontrak, nggak ikut penunjukan, kontraktual gitu. Tapi aku selalu tantangan di keuangan. Aku disodori kontrak. Dapat uang berapa kalau tahu? Waktu itu saya diamplopi, seingat itu 200.000 gitu. Aku kasih Pak Keuangan, penanggung jawab anggaran, juga Pak Camat penanggung jawab anggaran. Setiap aku tanda kontrak di keuangan itu mesti diamplopi, kan gitu. Ya besarnya sekitar 100.000, 200.000. Nah, terus pengadaan komputer, kita nggak ikut kontraktual. Tahu-tahu barang datang, kan gitu aja. Itu yang waktu saya alami waktu aku kasubag keuangan, kan gitu kan. Lah, kejadian ini kan nggak normal kan, nggak bener gitu loh. Lah, sampai tinggal milih yang mana, saya gitu kan. Nah, terus Pak Arfan tuh condong milih yang pengadaan komputer, kan gitu kan. Senilai saya lupa, pokoknya kalau dikalikan 27 kecamatan itu hampir 2M, kan gitu. Itu masalahnya kenapa? 27 kecamatan itu sama semua anggarannya, kan gitu. Yang beda itu hanya pengadaan ATK, kebutuhan kantor yang beda. Tapi untuk anggaran titipan itu semuanya itu sama, kan gitu. Jadi kasarannya gini, Pak Arfan minta yang diproses pengadaan komputer dan lain-lainnya gitu. Tapi yang kena, meskipun yang diproses itu camat Gelaga, yang kena itu 27 camat gitu. Masalahnya anggarannya sama kan gitu. Nah, setelah aku di BAP, terus bendahara aku juga di BAP. Nah, baru Pak Camat Dedik mau di BAP, lapor ke bapaknya, lapor ke Pak Fadli, nggak mau datang kan gitu. Nah, terus saya dipanggil sama atasannya dan Ramil kan gitu kan. Dipanggil, aku dikodim langsung random ya. Nah, dipanggil ya intinya mengkondisikan saya kan gitu. Pak Arianto, jangan diteruskan ini, dan Ramil sudah saya marahi, ini nggak jalurnya, kenapa ngurusi ini kan gitu kan. Terus saya ini diminta tolong sama bapaknya, maksudnya bapaknya siapa? Dan Pak Bupati kan gitu, untuk mengkondisikan ini. Jadi BAP yang ada di kejaksaan itu nanti saya minta, nanti saya bakar kan gitu. Terus saya nggak bisa jawab, ya terserah dan kan gitu. Lah, saya diweli sama bapaknya juga, Pak Arianto minta apa? Lah itu aku lama nggak bisa jawab. Iki minta apa? Itu BAP yang ada di kejaksaan mau dibakar, sudah tidak ada BAP lagi. Terus saya ditawarin minta apa kan gitu, jabatan apa? Mungkin waktu itu kalau aku lagi mungkin aku minta Avanza, mungkin aku dikasih Avanza kan gitu ya, atau minta aku jadi lurah. Saya kan waktu itu kan saya kan 4B, lurah kan 4A, satu tingkat kan. Aku ingin jadi lurah, mungkin aku jadi lurah kan gitu kan. Tapi jawabannya enggak itu. Dan
saya bisa begini, alhamdulillah. Saya nggak minta apa-apa, kan gitu. Oh, sama beliau aku diginikan, bagus kan gitu aja. Udah ya, clear. Ini mau saya bakar, silakan dan udah selesai, kan gitu. Lah, setelah itu untuk pilkada 2015 ya. Iya, 15. Aku sudah mulai nggak suka sama beliaunya. Terus Sama ibaratnya gini. Sampai bela saya itu ya. Enggak, saya punya prinsip gini. Ibaratnya nanti yang mencalonkan jadi bupati itu hanya 2, Pak Fadli sama Bu Nika. Pasti saya nyoblos Bu Nika ya, kan gitu aja. Itu saking antipati hati saya kan gitu. Ini barang nggak bener dilamongan seperti ini kan gitu. Jadi ternyata waktu ada surga, saya mendukung surga kan gitu. Surga itu tidak jadi. Nah, nyata tidak jadi. Surga itu kan singkatannya Suhandoyo sama Gofur gitu ya. Berhubung Pak Gofur itu juga anggota dewan, waktu wakil dewan juga tetangga saya, otomatis saya merapat ke beliau. Sayangnya dia nggak berani. Lah, setelah nggak diteruskan, aku dicegat nang dalan lingku, lugang, dicegat, sudah montoran dicegat, lur sepuro nih lur, gak bisa terus. Oh, enggak apa-apa Ji, aku tambilani saya aja. Oh siap, nah, gitu kan. Nah itu kan mental ini. Apa ya, aku ini nggak mau kalau itu tanggap jelek ya aku tetap nggak itu. Kalau aku sudah menganggap itu jelek, ini birokrasi sudah jelek, ya saya tetap akan melawan. Jadi gitu. sejak itu sampean melawan birokrasi ya. Lah terus beliau jadi yang kedua kan gitu kan. Langsung saya dimutasi ke Brondong, ke Kelurahan Brondong gitu kan. Jadi wis aku sudah tahu pasti aku nanti dibuang. Angan-angan saya di Sukurame kok malah jauhan kan gitu. Malah di Brondong. Ya udah saya terima. Memang konsekuensinya orang melawan kan gitu kan. Nah, terus saya menghadap Pak Camat, menghadap Pak Lurah. Ya saya bilang terus terang, ini tahun 2016 waktu itu. Waktu itu ke Pak Lurah dulu, waktu namanya Alvin. Sekarang Sekcam Madura. Orangnya bagus, baik, aku suka orang Mas Alvin ini. Mudah-mudahan jadi camat ini. Soalnya orang baik ini. Amin. Gitu. Saya bilang ke Alvin, Pak Lurah, saya minta maaf. Mungkin ke depan saya nggak bisa masuk setiap hari. Mungkin seminggu sekali. Atau 2 minggu sekali kan gitu. Masalahnya faktor usia. Waktu itu usiaku udah 47. Kan gitu. Di samping itu jarak tempuhnya terlalu jauh, 50. Kalau saya map Google tuh 56 km dari rumah sampai kelurahan kan gitu. Jawabannya beliau Pak Lurah, nggih mau bahar econe tes pundi kan gitu. Terus saya menghadap Pak Camat sama, aku bilang gitu. Pak Camat juga sak gajuke, sak isomu kan gitu. Nah, sing penting ono mlebune gitu loh. Nah, aku sudah nun sewu, sudah kulon nuwun, sudah izin. Kalau saya nggak masuk atau jarang-jarang masuk kan gitu. Oke, Pak Har, saya kira itu cerita proses-proses mutasi jabatan di birokrasi. Masalah diperiksa inspektorat nggak usah, diperiksa berapa kali, enggak ya. Mungkin nanti lain kali kita. Saya kira yang penting masyarakat tahu bahwa kayak begitu proses mutasi di birokrasi dan itu menjadi pelajaran kita bersama bahwa bagaimana ke depan profesionalitas PNS itu bisa berbasis SDM, bukan berbasis politik, bukan berbasis nepotis, bukan berbasis uang, transaksi, macam-macam, sehingga ke depan Lamongan bisa menjadi lebih baik. Amin. Itu yang saya harapkan, Bang. Terima kasih Pak Har, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.